Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di IRC Education. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai cara menanggapi ridho Allah di bulan Ramadan. Bersama pemateri kita, Dr. Haji Muhammad Mahrus Ali, SAG, MPD. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun di hari puasa. Iya, Pak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema cara menanggapi ridho Allah di bulan Ramadan ya Pak. Ya, insya Allah. Baiklah, kepada pemateri dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang sudah ditentukan tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap optimis, walaupun di pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan dengan semangat dan optimis kita, Allah terus memberikan kita kekuatan agar kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini dengan harapan dan strategi kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saudaraku jamaah dimanapun kita berada, hari ini kata pemateri Mbak Afifah tadi bahwa bagaimana cara kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saudara-saudaraku dimanapun kita berada, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh hamba orang yang beriman kecuali dia mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bicara mendapat ridho dari Allah, Masya Allah, semuanya sepertinya luar biasa. Bayangkan ketika Anda, misalnya ini yang remaja sudah ta'aruf, lalu bagi yang laki-laki ta'aruf untuk melamar sang wanita misalnya. Kalau sudah diridhoi oleh orang tuanya, luar biasa bangga. Sepertinya plong rasanya itu. Nah ini kita bagaimana di pertengahan bulan Ramadan ini kita bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tentunya banyak hal yang harus kita laksanakan dan banyak cara yang harus kita laksanakan. Namun setidaknya di sini ada 4 hal yang harus kita kuatkan supaya kita bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama untuk bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala adalah jaga kesucian akidah. Apa yang dimaksud dengan menjaga kesucian akidah? Kita jaga akidah yang kita miliki ini. Kita kuatkan, kita bersihkan. Kalau kita awalnya melaksanakan ibadah, wabil khusus melaksanakan puasa, kalau kita tidak bersihkan niat dan akidah kita ini, pasti nanti ada hal-hal yang menyeleweng. Karena banyak di antara kita ini mungkin ada orang yang beramal soleh, beribadah, itu tidak karena Allah. Misal, ada pengurus masjid, nggak enak kalau nggak ke masjid, nggak enaknya kenapa? Karena ada jamaahnya. Kalau ada jamaah nggak enak kalau nggak ke masjid. Kenapa? Nggak enak sama pengurus masjid. Nah, kalau sudah ada unsur nggak enak karena manusia, ini berarti sudah nggak murni lagi akidah kita. Nah, maka yang pertama supaya kita mendapat ridho dan bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala adalah bersihkan akidahnya. Bagaimana caranya? Tentunya kita belajar dari orang-orang soleh. Mereka berpuasa, mereka beribadah tulus, tidak ada benar-benarnya karena selain Allah. Benar-benar murni, benar-benar tulus karena Allah. Dan semua yang dilaksanakan itu selalu sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi penolong-penolong agamanya Allah. Menjadi penolong agamanya Allah. Yang dimaksud menjadi penolong agamanya Allah ini bukan berarti kita harus pegang pedang, perang naik kuda, bukan. Misalnya Anda sebagai mahasiswa kuliah dengan baik, dengan benar, itu termasuk menjadi penolong agamanya Allah. Apalagi Anda kuliah di kampus yang basicnya belajar agama. Disitulah nanti kita bisa menjadi penolong agamanya Allah. Lalu hal lain,
ketika kita menjadi penolong agama Allah tidak mesti harus berdiri di atas mimbar. Saudara-saudara, tidak. Tapi kita melaksanakan ibadah, berangkat ke masjid bagi yang laki-laki, ikut berjamaah, itu menolong agamanya Allah. Kita sebagai wanita di rumah memasakkan masakan untuk suami dan anak-anak ridho karena Allah, itu menolong agamanya Allah. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang harus turut andil menolong agamanya Allah. Walaupun sebenarnya agamanya Allah itu tetap eksis, walaupun kita tidak menghidupkannya, Allah akan tetap menjaganya. Tapi setidaknya kita jangan sampai tidak turut andil menjadi orang-orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala adalah bersungguh-sungguh dan ikhlas. Mbak Afifah hari ini puasa. Sungguh-sungguh nggak puasanya? Sungguh-sungguh. Nah, kalau dia bersungguh-sungguh, biasanya itu ada sebuah hadis misalnya sumu tasihu, berpuasalah niscaya engkau sehat. Puasanya itu puasa yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita lihat ada orang puasa kok lemes, kok loyo, jangan-jangan puasanya nggak serius. Puasanya bukan karena Allah, puasanya nggak ikhlas. Kalau dekat kulkas, pegang perut. Kalau kena sinar matahari, megang kepala. Nah, ini sudah mulai kecenderungannya tidak sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh, dia bekerja beraktivitas seperti biasa, seperti sedia kala, tapi dia tetap berpuasa dan puasanya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, supaya kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah terus mengendalikan hawa nafsu. Tidak hanya menawan hawa nafsu ketika kita mau makan, tidak. Tapi bagaimana kita menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara dohir dan secara batin. Secara dohir misalnya ya kita tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar rukun-rukun puasa. Secara batin kita tidak membatalkan puasa yang kadang-kadang itu sering dilaksanakan. Contohnya apa? Ya dari pagi setelah sahur sampai jam 12 gosipin tetangga. Setelah itu nyambung sholat zuhur, memang sholat zuhur, habis sholat zuhur di rumah bagi perempuan, laki-laki habis sholat zuhur di masjid, lanjut ngomongin tetangga, ya nggak selesai. Ini namanya nanti berujung kepada tidak bisa menahan hawa nafsu. Nah maka itu saudara-saudaraku dimanapun kita semuanya berada, 4 hal itulah yang bisa kita implementasikan di bulan Ramadan ini supaya kita nanti menjadi orang-orang yang layak tetap, karena ujung dari buah dari kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, ujungnya adalah kita layak. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa memberikan kita pemikiran dan perenungan baru supaya kita benar-benar bisa mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Mahrus Ali. Sama-sama, Pak. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya tentang mengenai bagaimana cara menanggapi ridho Allah di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Baiklah, di sini saya sebagai host mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Pak.